Shalom. Syukur puji Tuhan karena kita dapat bersama sekali lagi dalam ibadah kita pada minggu ini. Mari saya membawa kita semua di dalam doa permulaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur atas berkat yang Engkau telah berikan pada kami semua. Bapa, pada saat ini kami ingin meneruskan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami dari permulaan hingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini, Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, mari kita nikmati satu pembacaan firman Tuhan yang dipetik dari Mazmur 7 ayat 10. Perisai bagiku adalah Allah, yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Sekali lagi, Mazmur 7 ayat 10. Perisai bagiku adalah Allah, yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Mari kita meneruskan ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku
kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di kesempatan pada hari ini kami datang di hadirat-Mu. Pada saat ini kami ingin mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik dari pikiran, perbuatan, maupun perkataan. Bapa, pada saat ini kami memohon pengampunan daripada Engkau. Ampuni kami agar kami terlepas daripada belenggu dosa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Allah surgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Dengan itu, marilah kita bersama-sama melafazkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom dan selamat hari Minggu untuk semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar semua? Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini sekali lagi kita dapat bersama di dalam ibadah yang dijalankan secara online. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan sebagai makanan rohani kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan bagi kami untuk merenungi firman-Mu. Berkati kami semua agar firman Tuhan ini menguatkan dan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, saudara, topik pelajaran hari ini berbicara tentang bangunkan dirimu di atas dasar iman. Diambil dalam Yudas 1 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-23. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat Yudas ini dibagikan kepada dua bahagian utama yang harus diperhatikan oleh para pembaca surat ini, khususnya umat Kristen di seluruh dunia. Yaitu yang pertama, mengingatkan umat Kristen supaya berhati-hati terhadap guru-guru palsu dan ajaran-ajaran yang mereka ajarkan dan hukuman yang akan menimpa mereka. Ayat 5 hingga 6. Dan yang kedua, mengingatkan para pembaca surat ini supaya terus berjuang untuk mempertahankan dan mengerjakan nasihat yang meneguhkan iman dan hidup dalam kebenaran. Ayat 17 hingga 23. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih yang dimiliki oleh Yudas mendorong dia untuk menulis surat kepada umat Kristen
dan mengingatkan para pembaca surat ini tentang keselamatan yang sudah diterima daripada Allah Bapa di surga. Bukan hanya itu, Yudas juga menasihati umat Kristen supaya terus berjuang untuk mempertahankan iman yang sudah diterima. Yudas juga menyadari bahwa ada begitu banyak guru-guru palsu yang hidup di tengah-tengah umat percaya pada waktu itu. Dan ini merupakan kerisauan dan ketakutan Yudas. Yudas tahu bahwa akan tiba saatnya iman orang-orang percaya akan digoncang oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang seakan-akan benar tetapi menyesatkan banyak orang. Untuk hal inilah umat Kristen di seluruh dunia diajak untuk membangun iman di atas dasar yang benar, agar tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat dan menyesatkan. Oleh sebab itu, di dalam ayat 17 hingga 23 ada dua perkara yang dapat kita pelajari bersama untuk membangun iman kita supaya bertambah kuat dan bertambah teguh di dalam Kristus. Yang pertama adalah dalam ayat 17 hingga ayat yang 19, Yudas bukan hanya bertindak untuk mengingatkan kita agar lebih berhati-hati, tetapi ia juga mengajak dan mendorong umat Kristen di seluruh dunia agar mengingat kembali pokok-pokok ajaran dan asas kepercayaan yang telah diajarkan oleh Yesus melalui murid-muridnya, agar terus dipelajari, ditekuni, digumuli, dihidupi, dan dipraktikkan di dalam kehidupan setiap hari, supaya terus bertumbuh dengan baik dan semakin bertambah kuat dan teguh di dalam Kristus. Namun saudara, ada hal yang paling penting adalah pengakuan kita dari hati yang terdalam dengan mengisytiharkan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup bagi umat yang percaya dan mengasihi Dia. Jadi saudara, mari kita menekuni, menghidupi, pelajari apa yang sudah diajarkan oleh Yesus melalui murid-muridnya. Hal kedua, dalam ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah saudara, ada tiga perkara yang dapat kita pelajari dari ayat ini, yaitu yang pertama adalah menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya buku pegangan kebenaran dalam kehidupan kita, dan menolak segala bentuk buku-buku atau ajaran-ajaran atau Alkitab atau kitab-kitab yang tidak diakui dan yang menolak ketuhanan Yesus Kristus. Hal kedua adalah membangun iman yang suci berarti tidak dicampuri dengan hal-hal yang najis yang boleh menodai yang suci. Contoh, seperti masih percaya kepada hal-hal yang mengarah kepada kuasa gelap atau mengarah kepada kedagingan atau sifat kedagingan kita. Seperti yang terdapat di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, di mana terang tidak dapat bercampur dengan gelap. Sebab itu, yang suci akan tercemar jika bercampur dengan yang cemar. Sebab itu, mari kita bangun iman kita di atas dasar yang suci, di mana sumbernya adalah Alkitab dan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, untuk membangun iman kita
Sumbernya adalah Alkitab dan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan hal yang ketiga, berdoa mengikut kemampuan yang diberikan Roh Kudus, lalu membiarkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, menuntun hidup kita, memelihara hidup kita, dan menolong kita untuk terus dapat berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat membina satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Melalui doa hubungan kita selalu terhubung terus dengan Tuhan. Melalui doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, apabila kita sudah membangun iman kita dengan baik dan dewasa dalam rohani, sebagai saudara seiman di dalam Tuhan, kita ada kewajiban untuk membantu dan memperhatikan orang lain dengan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mula meragui akan kebenaran firman Allah yang disebabkan oleh ajaran-ajaran sesat, dengan meyakinkan mereka kembali untuk terus dapat mengenal kasih Kristus dalam hidup mereka, berusaha untuk membawa mereka yang tersesat ke jalan yang benar seperti yang dikehendaki oleh Allah, supaya mereka dapat melihat kebenaran lalu menolak dan menjauhi ajaran yang menyesatkan. Saudara, apa yang telah diperingatkan oleh Yudas tentang guru-guru palsu pada waktu itu kini menjadi satu tantangan dan kekhawatiran umat Kristen masa kini. Karena ajaran-ajaran sesat semakin berkembang dan berleluasa di banyak tempat. Oleh sebab itu saudara, mari kita terus membangun iman kita di atas dasar yang benar dan teguh, agar tetap bertahan di dalam apapun cabaran yang akan kita lalui. Dalam Matius 7 ayat 24 hingga 27, ada dua perkara yang disebutkan oleh Yesus, yaitu yang pertama, mahu mendirikan bangunan di atas dasar yang teguh dan tetap berdiri di tengah badai yang menerpa, atau memilih untuk mendirikan bangunan di atas dasar yang rapuh lalu roboh ketika diterpa oleh badai kehidupan. Demikian juga saudara, di dalam kita membangun iman harus didasari oleh dasar yang kukuh dan teguh, yaitu Alkitab dan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ini adalah dasar yang kukuh di dalam membangun iman. Saudara, supaya kita terus dapat membangun iman yang benar dan terus dapat bertumbuh dengan baik, ada beberapa perkara yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah rajin merenungi firman Tuhan siang dan malam, agar kita terus dapat mengenal kebenaran dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Yosua 1 ayat yang ke-8 dan yang kedua. Dalam Ibrani 10 ayat 25, Paulus juga menasihati umat percaya untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dengan tujuan supaya iman kita terus dapat bertumbuh dengan baik, saling menguatkan, saling mendoakan, saling memperhatikan, sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita pikirkan hal ini baik-baik. Jangan lelah untuk membangun iman, tapi biarkan Roh Kudus yang bekerja, maka Ia akan membantu kita untuk dapat membangun iman yang teguh di dalam
Tuhan Yesus Kristus. Semoga perkongsian firman Tuhan yang sederhana ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita meneruskan ibadah ini dengan doa syafaat, dan ada 3 bahan doa kita, yaitu yang pertama, berdoa untuk pemulihan negara kita dari COVID-19, yang kedua, berdoa bagi orang sakit, dan yang ketiga, berdoa bagi uang persembahan, seterusnya doa Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah dipelajari sebentar tadi. Berkati semua yang sudah mendengar firman-Mu, supaya dibangun dan dikuatkan. Berkati semua hamba-Mu yang melayani pada hari ini dimanapun mereka berada. Berkati apapun usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia, supaya dapat membendung penularan COVID-19. Berkati kami rakyat Malaysia supaya terus dapat mematuhi perintah yang diberikan oleh kerajaan, supaya melalui pematuhan ini menjadi aset utama untuk mematahkan penularan COVID-19, sehingga negara kami dibebaskan dari gejala ini. Berkati orang yang sakit dimanapun mereka berada, baik yang disebabkan oleh COVID-19 atau penyakit yang lain, supaya mereka disembuhkan dari penyakit mereka, sehingga hidup normal, dapat beraktivitas seperti biasa, dan hidup gembira bersama dengan keluarga. Berkati semua jemaat ICS Pekan Manggatal dimanapun mereka berada, supaya terus dalam keadaan yang baik dan di dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami, melalui apapun pekerjaan yang kami lakukan. Berkati semua yang memberi kepada-Mu, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, agar terus setia memberi kepada. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, sekarang ini kita masuk di dalam ruangan pengumuman dan khusus untuk jemaat ICS Pekan Manggatal. Nah yang pertama adalah saya menasihatkan semua jemaat agar mematuhi PKP dan SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia untuk mematahkan rangkaian penularan COVID-19. Dan seandainya tiada perkara atau yang mustahak untuk perlu berada di luar rumah, jadi saya menasihatkan Anda semua untuk tetap berada di rumah untuk kepentingan bersama. Dan hal yang kedua adalah saya mengingatkan semua jemaat dalam tempo PKP ini, seandainya ada hal-hal yang perlu dibantu, sila beritahu gembala atau kepimpinan gereja supaya dapat membantu Anda sesuai dengan keperluan Anda. Oke. Dan yang ketiga, untuk persembahan, persepuluhan, ucap syukur dan janji iman boleh dimasukkan dalam akaun gereja seperti yang tertera di dalam screen ini. Oke. Dan yang keempat, ibadah online hari Ahad bermula jam 8 pagi dijalankan melalui wall page Facebook ICS Pekan Manggatal. Manakala khotbah audio akan dipostkan dalam grup ICS PM Info bagi yang tidak dapat mengikuti ibadah ini secara online. Dan yang terakhir, terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam pelayanan ini, juga kepada semua jemaat yang terus setia bersama untuk mengikuti ibadah ini secara online. Dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Tuhan Yesus memberkati kita.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita nyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu lagu pujian, lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintah yang paling utama. Dengarlah, hai bangsa Israel. Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu." Perintah yang kedua ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Tiada lagi perintah yang lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu yang sudah menyertai ibadah ini sehingga berakhir dengan baik. Atas pimpinan dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, selamat hari Minggu untuk semua dan bertemu kembali di minggu hadapan.